warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 praktikum metode kuantitatif bisnis 1. Nama saya Zalfa Ramadhani Putri dengan NIM 073. Nama saya Istara Matana dengan NIM 085. Nama saya Himatuni Tiaria dengan NIM 041. Baik, di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah dan interpretasi analisis PET dengan menggunakan software Stata. Langsung saja kita ke langkah-langkahnya dan interpretasinya nanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggunakan software Stata. Yang pertama kita ke file, kita import dulu filenya dari Excel. Dipilih browse. Kita import, klik OK. Untuk selanjutnya yaitu kita ke Word. Kita copy path track-nya. Kita ke Stata lagi, langsung enter. Untuk selanjutnya yaitu zoom. Langsung kita enter. Untuk selanjutnya yaitu kita ke Word dulu, kita klik yang refresh ini, kita copy semua. Kita masukin, kita enter 2 kali. Baik, apabila sudah seperti ini kita ke statistik, kita pilih SEM. Ini kita sesuaikan untuk kebutuhan kita. Di sini kita butuh yang pertama ini. Untuk yang pertama ini edu. Yang kedua ini XP. Yang ketiga ini untuk ini kita isi dengan untuk yang terakhir ini untuk selanjutnya yaitu kita pilih ini.
Baik, ini untuk tabelnya ini tinggal kita sesuaikan lagi ya. Tinggal kita geser-geser lagi aja. Dan kita mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya yaitu nanti ada interpretasinya yang akan di video selanjutnya. Sekian, Pak. Interpretasi. Yang selanjutnya interpretasi dari asumsi klasik, di mana yang pertama ada regresi awareness edu x or include image, di mana pada tabel yang pertama, pada tabel di atas mean 109 yang berarti mean VIF lebih kecil dari 10, maka model tidak terindikasi multikolonialitas atau disebut lolos. Pada tabel yang kedua, pada tabel di atas diketahui nilai props 2 sebesar 0,00 yang berarti lebih kecil dari 0,5, maka model terindikasi heteroskedasitas tidak lolos. Yang terakhir, pada tabel yang ketiga, pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,067 yang berarti lebih kecil dari 0,05, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Yang selanjutnya, regresi recapitulation education expo or information. Pada interpretasi tabel yang pertama, pada tabel di atas mean 109 yang berarti mean VIF lebih kecil dari 10, maka model tidak terindiksi multikolonialitas atau lolos. Sedangkan pada tabel yang kedua, pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,665 yang berarti lebih besar dari 0,5, maka model tidak terindikasi heteroskedasitas atau lolos. Yang terakhir, pada tabel ketiga, interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,39689 yang berarti lebih besar dari 0,5, maka model memenuhi syarat normalitas yaitu lolos. Yang ketiga ada regresi recapitulation awareness recapitulation, di mana pada tabel yang pertama, interpretasi pada tabel di atas mean 106 yang berarti mean VIF lebih kecil dari 10, maka model tidak terindiksi multikolonialitas atau lolos. Sedangkan yang kedua, interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,01 yang berarti lebih kecil dari 0,5, maka model terindiksi heteroskedasitas yang berarti tidak lolos. Yang ketiga, interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,533 yang berarti lebih kecil dari 0,5, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Sedangkan pada tabel yang terakhir, di mana ada regresi recapitulation education or inflow-mate, pada tabel yang pertama, interpretasi pada tabel di atas mean 1,09 yang berarti mean VIF lebih kecil dari 10, maka model tidak terindiksi multikolonialitas atau lolos. Yang kedua, interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,3405 yang berarti lebih besar dari 0,5, maka model terindiksi heteroskedasitas atau lolos. Yang terakhir, interpretasi pada tabel di atas diketahui nilai props sebesar 0,86647 yang berarti lebih besar dari 0,5, maka model tidak memenuhi syarat normalitas atau tidak lolos. Selanjutnya, interpretasi bisa dilihat dari gambar di atas. Diketahui bahwa terdapat 4 variabel yaitu eksogen, yang dimana eksogen terdapat ada edu, expired, ORG, dan info climate. Nah, variabel endogen yang menjadi mediasi ada awareness dan perception. Selain itu, risk aversion sebagai variabel endogen tidak langsung. Dalam hubungan antar variabel didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, edu berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar min 7,8. Selanjutnya, expired berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,031.
ORG berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar 0,44. Info klimat berpengaruh secara langsung terhadap awareness sebesar min 3,8. Edu berpengaruh secara langsung terhadap perspection sebesar 0,26. ORG berpengaruh secara langsung terhadap perspection sebesar 0,18. Info klimat berpengaruh secara langsung terhadap perspection sebesar 0,28. Dan Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap record vision melalui awareness sebesar 0,24. Selanjutnya ada expired yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,24. Ada ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap record vision melalui awareness sebesar 0,24. Dan info klimat berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui awareness sebesar 0,24. Edu berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Dan expired berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. ORG berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Info klimat berpengaruh secara tidak langsung terhadap risk aversion melalui risk perception sebesar 0,28. Edu berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,0023. Expired berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar 0,02. Dan ORG berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar min 0,0017. Dan yang terakhir yaitu info klimat berpengaruh secara langsung terhadap risk aversion sebesar min 0,036. Mungkin dari langkah-langkah dan interpretasi yang sudah kami buat di dalam video tersebut mungkin nanti bisa berguna untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, Komen. subscribe.